Kita coba terus ya Bu ya untuk bagi share-nya. Silakan Bu. Oke Bu, silakan Bu, 15 menit ya Bu ya waktunya untuk Tolong presentasi. modusnya slideshow, Mas Adit. Slideshow, panitia tolong di slideshow. Slideshow. Oke, udah Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat semuanya. Terima kasih Mas Aditya sebagai moderator. Perkenalkan saya untuk memberikan presentasi singkat tentang kolaborasi Open Innovation untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Prof. Anton dan Prof. Dedi, rasanya sepakat dan memiliki visi yang sama dengan bagaimana wirausaha UMKM bisa bertahan atau bahkan berkembang di tengah COVID-19 ini ya. Innovation itu kalau diterjemahkan adalah inovasi yang sifatnya terbuka. Tapi karena teori ini masih relatif baru di bidang ilmu manajemen strategi, saya lebih suka menyebut definisi aslinya ya, open innovation. Jadi yang melakangi konsep ini lahir adalah yang pertama tadi juga disebut banyak oleh Prof. Anton tentang disruptive innovation. Jadi saat ini kita memang memasuki yang namanya era disrupsi ya. Era disrupsi itu apa sih? Era disrupsi itu ditandai dengan turbulensi ya, artinya gejolaknya itu sangat tinggi, artinya perubahan baik dari sisi pengetahuan maupun teknologi itu sangat cepat dan sering terjadi. Jadi kadang-kadang kita belum menyadari perubahan yang satu sudah mengalami perubahan yang berikutnya. Kemudian fenomena lainnya juga di dunia terjadi pergeseran paradigma di mana sistem inovasi yang selama ini dipertahankan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berupa inovasi tertutup berubah menjadi sistem inovasi terbuka. Hal ini tentu saja dipicu dengan kehadiran konsep open source software, di mana setiap orang berbagi terhadap temuan-temuan produknya di bidang digital yang bisa digunakan oleh orang lain untuk menjadi produk dan dikomersilkan. Jadi tentu saja semangat berbagi ini sebenarnya sudah ada ya, kalau sekarang digadang-gadang sharing ekonomi, sebenarnya di dunia IT itu sudah dipelopori oleh open source software. Kemudian dalam perkembangan paper ilmiah di bidang inovasi 10 tahun terakhir, itu ada hubungan positif antara kolaborasi open innovation ini dengan kinerja usaha. Jadi ini kita juga harus melihat ya contoh-contoh kasus yang terjadi di dunia bisnis secara global. Kemudian kita bisa memperhatikan juga bagaimana perusahaan-perusahaan besar di dunia itu bertahan, terutama mereka melakukan unbundling value chain. Artinya sebuah produk itu ketika dia dipecah-pecah nilainya, dia bisa menjangkau market lebih luas gitu ya. Artinya jangan terpaku satu produk inovasi untuk satu segmen saja, tapi di awal oke. Tapi dalam perjalanannya kita melihat bahwa perilaku konsumen itu berubah dengan cepat sehingga produk yang ada harus segera di-unbundling kemudian menggapai customer-customer dengan perilaku yang baru. Next. Ya, jadi kalau kita belajar dari sejarah ya, jangan khawatir bagi entrepreneur bahwa yang namanya pandemi corona ini mungkin lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya. Jadi kalau kita bicara soal krisis itu sudah banyak terjadi. Misalnya krisis pengeboman WTC di Amerika ya pada kasus yang dikenal dengan 11 September. Itu malah menghasilkan usaha yang lebih banyak lagi gitu karena munculnya security penerbangan yang lebih strict atau lebih ketat ya, stricter aviation security. Artinya ada kesempatan bagi UMKM memberikan ide-ide inovasinya untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis security penerbangan tadi. Ya, kemudian Perang Dunia Kedua yang lebih jauh lama lagi itu melahirkan bahwa
perempuan itu boleh bergabung dengan angkatan kerja. Jadi selalu setiap ada musibah atau bencana di dunia ini, itu akan menimbulkan perubahan dan peluang yang sangat besar buat UMKM. Kemudian tadi juga disebut oleh Prof. Dedi tentang perilaku konsumen yang berubah ya. Misalnya ketika SARS itu kan memang mirip dengan COVID tapi tidak sedahsyat COVID-19, tapi itu juga sudah mendongkrak lahirnya e-commerce. Artinya time to market e-commerce semakin cepat dengan adanya wabah SARS ini. Next. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, bagaimana pola-pola pembelian yang terjadi di Amerika khususnya, tapi di dunia secara umum juga hampir sama, bahwa detik-detik sebelum dan sesudah pandemi itu terlihat bahwa peningkatan perilaku konsumen terhadap barang-barang tertentu itu melonjak tajam, ada yang naik dan ada yang turun. Grocery dan farmasi termasuk yang tiba-tiba melonjak tajam. Amazon juga lumayan karena dia hampir menyediakan seluruh kebutuhan, sedangkan yang sifatnya tadi traveling atau tourism, entertainment itu mengalami penurunan yang tajam. Jadi hal ini memang sudah bisa diamati ya sebelum dan sesudah pandemi dalam hitungan hari. Next. Next. Ya, jadi tren minat belanja online kalau kita lihat selain produk-produk kesehatan ya, tiba-tiba peluang besar yang paling besar adalah ketika orang ingin menggunakan sepeda. Jadi karena ini juga terkait kebijakan ketika pandemi mencapai puncaknya, banyak kebijakan-kebijakan di berbagai daerah membatasi penggunaan kendaraan umum. Bahkan motor ojek online dilarang mengangkut penumpang, sehingga orang mencari solusi dengan sepeda. Artinya peluang buat UMKM yang menjual sepeda gitu ya, dengan kelengkapan aksesoris dan sebagainya. Kemudian seperti aplikasi sekarang lah webinar, webcam. Nah itu juga melonjak tajam sampai 1.500%. Dan ini yang paling diuntungkan kalau pemain di dunia adalah Zoom, seperti yang kita gunakan saat ini ya. Zoom ini dalam waktu bahkan tidak hitungan bulan lagi ya, kalau tadi Pokemon kata Prof. Anton itu sebulan 100 juta market, mungkin ini hanya hitungan 1 minggu, itu Zoom sudah bisa mencapai pasar sebesar ini. Tapi di sini nanti kita lihat bagaimana pemain-pemain lokal di Indonesia, jangan putus asa bahwa kita masih ada peluang yang bisa juga bersaing dengan produk-produk dari luar. Next. Ya, jadi ini saya bawa sedikit konsep strategic management yang namanya open innovation. Teori ini ditemukan oleh Profesor Henry Chesbrough dari Amerika pada tahun 2003. Prinsipnya itu adalah sederhana bahwa dalam sebuah organisasi atau usaha itu tidak ada lagi yang namanya batas atau boundary of the firm. Itu kita lihat ini titik-titik begini ya, artinya jangan lagi terpaku bahwa research atau penelitian dan pengembangan dilakukan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi jangan ragu ketika ada inovasi-inovasi di luar, mungkin tidak jadi apa-apa, tapi ketika dia dibawa keluar, dikembangkan oleh pihak luar, dia bahkan bisa mencapai suatu pasar yang baru yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh organisasi tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, bahkan inovasi-inovasi di luar itu dimasukkan ke dalam, kemudian dikembangkan untuk mencapai pasar yang sudah ada dari organisasi itu. Jadi di sini dilihat bahwa jangan lagi membatasi organisasi atau kalau zaman dulu tuh istilahnya resource based view ya, bahwa jangan lagi mengandalkan kekuatan internal untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan ya, tapi kita harus sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan catatan kita menghilangkan batas-batas organisasi itu sendiri. Itulah konsep open innovation secara umum ya. Next. Nah, kita langsung apa sih kenapa UMKM harus melakukan kolaborasi? Ini ada papernya tahun 2013. Ini memang dia khusus mempelajari itu tentang UMKM ya. Yang pertama tentu saja kekurangan sumber daya, lack of resources. Kenapa? Memang tipikal UMKM itu jarang yang bisa bertahan lama. Mereka alasannya tidak memiliki modal atau hubungan dengan pasar juga sangat terbatas. Begitu juga kadang-kadang dengan supplier hubungannya kurang baik atau dari sisi legalitas juga tidak bisa mempertahankan usaha itu tetap berjalan gitu ya. Sehingga kadang juga tidak
tercapainya sudah pasti tidak tercapai skala ekonomis, sehingga biaya produksi lebih tinggi dan mudah dihantam oleh pemain yang lebih besar. Kelemahan lainnya juga, tidak memiliki brand, di mana, kita tahu bahwa perilaku konsumen masih mengacu pada brand-brand tertentu yang sudah terkenal atau teruji di pasar, sehingga agak sulit UMKM untuk, mencapai level tertentu ya, jadi perjuangan cukup berat. Kemudian masalah lainnya, lack of capabilities, artinya kekurangan apa ya, kekurangan kemampuan ya, termasuk, terutamanya adalah kemampuan komersialisasi, itu sangat rendah. Karena apa ya, mungkin memang sulit juga ya untuk mengembangkan skill dengan modal yang terbatas, sehingga pekerja yang bagus juga rata-rata tidak mau bertahan di UMKM. Mereka cenderung mencari perusahaan yang lebih besar, bahkan pemain-pemain global sudah masuk ke sini, mereka lebih suka bekerja di perusahaan besar. Sehingga akibatnya kapabilitas yang berada di dalam UMKM itu sendiri akan sulit untuk, meningkatkan daya saing yang lebih baik ya. Jadi, kapabilitas lainnya juga kurangnya kemampuan untuk melakukan distribusi produk dan lain sebagainya. Kemudian UMKM juga mengalami yang namanya resiko, lebih tinggi dibandingkan pemain besar. Karena apa? Memang untuk dana promosi yang dibutuhkan itu cukup besar ya, sehingga jika perusahaan besar melakukan promosi terus-terusan, akibatnya UMKM juga sulit untuk bertahan. Dan entry barrier UMKM itu relatif rendah, sehingga dia mudah ditiru oleh perusahaan besar. Kemudian juga, resiko gagal inovasi, karena modal yang terbatas ketika gagal melakukan satu hal, UMKM itu sudah mulai, kehabisan napas ya istilahnya ya. Jadi itu di situ beratnya. Yang tadi juga dibilang bahwa pekerja yang bagus juga mudah lepas dan cash flow juga mudah terganggu. Artinya ketika dalam bisnis mengalami satu saja gangguan cash flow itu agak berat bagi UMKM. Contoh seperti adanya pandemik ini, tadi juga Prof. Dedi sudah bilang, rata-rata perusahaan UMKM ya, terutama usaha mikro dan kecil itu hanya memiliki daya tahan 3 bulan. Jadi menarik juga tadi ketika trade off antara kesehatan dan ekonomi, saya sepakat bahwa dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan itu harus sangat berhati-hati. Karena ketika memilih kesehatan lebih besar dari ekonomi, dampaknya yang tadi Prof. Dedi bilang, hungry man bisa berubah menjadi angry man dan itu bahaya. Makanya kenapa sekarang PSBB mulai dilonggarkan. Itu adalah trade off antara kesehatan dan ekonomi itu sendiri ya. Karena daya tahan tadi, daya tahan rata-rata 3 bulan. Jarang sekali usaha mikro dan kecil yang memiliki daya tahan sampai 6 bulan ya. Next. Nah, jadi implementasinya open innovation seperti apa sih? Ya, tadi sudah dijelaskan konsepnya bagaimana mengambil inovasi dari luar ataupun mengembangkan dari dalam. Jadi, stepnya bisa inovasi dari luar, yaitu istilahnya inward open innovation atau mengalihkan inovasi perusahaan pada pihak luar. Artinya, inovasi-inovasi yang sudah tidak menjadi apa-apa, tidak bisa berkembang di dalam perusahaan itu, dibawa keluar, ya mungkin kerjasama gitu ya. Dan bukan berarti tidak memperoleh revenue ya. Kalau kita dalam Islam udah biasa yang namanya sedekah itu bahkan, ganjarannya bisa sampai 700 ya. Jadi artinya jangan jangan takut memberikan intellectual property kita ke pihak luar, karena itu bisa jadi itulah yang nanti akan mendongkrak revenue kita. Kemudian bisa juga melakukan kolaborasi vertikal upstream ya, artinya dengan supplier kita bekerja sama. Misalnya supplier itu membutuhkan sesuatu yang mereka belum punya, itu kita jangan ragu untuk bekerja sama. Atau kolaborasi vertikal downstream, bisa dengan mitra kerja kita ataupun dengan pelanggan. Jadi jangan ragu juga gitu ya, misalnya pelanggan memberi masukan, "Oh kami butuh produk yang seperti ini seperti ini." Nah ini yang sebenarnya dilakukan raksasa inovasi seperti Amazon ya, dia sudah menggunakan yang namanya customer driven innovation. Jadi inovasi yang berbasis pada kebutuhan pelanggan. Nah itu memang perubahannya sangat cepat sekali dan bayangkan harus memanage data pelanggan sekian banyak orang. Nah, disitulah nanti teori Prof. Anton sangat dibutuhkan yang namanya artificial intelligence. Jadi semua perilaku konsumen itu direkam, dianalisis, kemudian diolah untuk menjadi sebuah produk. Jadi sangat powerful ya artificial intelligence meskipun ilmu itu umurnya sudah 50 tahun lebih, tapi dengan perkembangan infrastruktur dan
teknologi mestinya semakin dibutuhkan algoritma tersebut. Kemudian juga jangan ragu melakukan kolaborasi pengetahuan secara intensif dengan kampus. Kita lihat bahwa di kampus banyak sekali, ratusan bahkan ribuan penelitian-penelitian yang sebenarnya bagus, tapi belum masuk ke komersialisasi. Nah, mungkin kadang-kadang penelitian itu belum saat ya, maksudnya penelitiannya sudah bagus, tapi momentumnya belum ada. Bisa jadi kebutuhan-kebutuhan saat ini ketika terjadi pandemi, sebenarnya penelitian produk terkait itu sudah ada gitu kan. Cuman ketika penelitian itu dikeluarkan, kebutuhannya belum ada. Nah, ini yang saya bilang harus sering-sering ya kita sebagai UMKM itu bertemu, berdiskusi dengan universitas ataupun lembaga-lembaga penelitian lainnya untuk melihat apa sih sebenarnya yang udah diteliti atau kita juga bisa membaca dari paper-paper internasional sebenarnya apa saja sih ya kan. Sekarang kan sudah zamannya Internet of Things ya, artinya semua bisa diperoleh dari secara global ya dengan mudah ya pengetahuan baik teknologi ya. Next. Nah, berikutnya adalah, kisah-kisah sukses dari kolaborasi ya. Ini, pemerintah juga lumayan bergerak cepat gitu kan, melakukan kolaborasi antara Kementerian Riset, Teknologi, pihak swasta dan lain-lain. Di sini ketika terjadi pandemi, sempat kita kekurangan yang namanya, PCR test kit ya. Nah itu langsung dilakukan, inovasi secara bersama-sama. Kenapa ini bisa, cepat? Itu karena melakukan kolaborasi gitu. Jadi semua pihak duduk bersama, berpikir bersama sehingga produknya bisa cepat dihasilkan ya. Termasuk juga emergency ventilator yang sudah, dilakukan oleh ITB ya juga dengan universitas lain itu sudah ditemukan. Kemudian aplikasi social distancing, juga dengan rekayasa mobile hand washer. Jadi ini adalah inovasi-inovasi yang memang kebutuhannya, segera dan ini bisa berhasil akibat adanya kolaborasi. Next. Ya, ini tadi yang sudah disebut Prof. Anton salah satunya, sistem artificial intelligence untuk deteksi COVID-19 ya. Jadi, seluruh, pasien pasien COVID-19 itu direkam data paru-parunya, kemudian disimpan menjadi, knowledge base ya. Kemudian ketika ada pasien lainnya yang suspek atau dicurigai, ini bisa dibandingkan dan itu tidak mungkin manusia yang melakukan. Karena kan manusia itu ada fatigue, ada lelahnya ya, sedangkan mesin tidak. Sehingga makin banyak data yang dikumpulkan tentang tipe-tipe paru-paru yang terpapar COVID-19 akan makin, canggih, software untuk membaca si artificial intelligence ini. Dia memang hanya algoritma machine learning, tapi kemampuan menyimpan dan kemampuan untuk menganalisisnya itu bisa konsisten dan bisa berkembang terus-menerus ya. Karena, secara fisik hampir tidak ada keterbatasan algoritma ini ya, karena dia hanya bergantung pada infrastruktur hardware ya. Itu bedanya dengan manusia. Jadi ini memang sistem artificial intelligence ini sepanjang sejarah manusia saya pikir akan terus ada. Next. Next, ya ini ya. Ini juga saya ambil, dari paper terbaru ini dikeluarkan bulan Februari 2020 ketika pandemi mulai, dan yang menulis juga masih penemu konsep open innovation itu sendiri, ya ini Profesor Henry Chesbrough. Ya, jadi dia melakukan bahwa pada saat, bagaimana cara memulihkan krisis, yaitu dengan kolaborasi open innovation. Bagaimana caranya? Yang pertama intensif berkomunikasi dengan komunitas ilmiah, untuk mengasah kemampuan analisa dan beradaptasi secara cepat bagi UMKM itu ya. Jadi jangan jangan malu atau jangan ragu untuk, berkomunikasi ya dengan komunitas-komunitas ilmiah karena visi itu juga kadang-kadang sudah penelitian itu sudah lama memprediksi hal seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua, segera ambil keuntungan dengan memanfaatkan informasi global. Jadi kalau misalnya UMKM butuh terobosan-terobosan baru, sekarang kan mudah ya mencari bagaimana cara membuat robot untuk ini, robot untuk itu, bisa tinggal buka YouTube gitu kan, atau bisa juga mencari paper-paper, mungkin paper-paper yang tentang yang dibutuhkan saat ini sebenarnya sudah ditemukan juga 10 bahkan 15 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengelola, properti intelektual kita. Jadi ada IP management ya, intellectual property management harus lebih terbuka gitu kan.
Kenapa? Supaya bisa sharing gitu. Jadi jangan menutup apa yang kita tahu kepada orang gitu. Langsung kita bagi aja, kadang-kadang malah orang itu akan memberi masukan yang lebih bagus buat kita. Ibaratnya ilmu pengetahuan itu makin dibagi akan makin apa ya, akan makin kitanya juga akan makin pintar gitu. Jadi jangan takut gitu ya bagi-bagi ilmu ya, karena itu nggak akan membuat ilmu kita berkurang, malah bertambah. Terus jika kita juga memiliki inovasi-inovasi baru, jual aja inovasi lama kita, misalnya UMKM nih udah punya produk yang bagus, terus dia menemukan lagi. Kalau perlu yang lama kita kasih aja ke orang, mungkin di tangan orang lain ini baru lagi karena memiliki cara berpikir yang berbeda sehingga model bisnis yang berbeda. Jadi kuncinya pada saat seperti ini ya kita harus mau berbagi karena model bisnis itu bisa banyak dan setiap orang tidak mungkin berpikir dengan cara yang sama. Jadi kalau dilihat dari sini, yang namanya co-creation, collaboration network itu, ini kita dengan partner kita harus saling berjejaring, saling connect gitu ya, tidak bermain sendiri-sendiri karena ini adalah salah satu cara UMKM untuk bertahan. Ini sudah banyak dilakukan oleh Cina, Spanyol, Italia, negara-negara yang bukan terlalu maju ya, tapi mereka memang sudah paham gitu loh bahwa daya tahan UMKM ini ketika mereka dibuat jejaringnya. Next. Nah, ini adalah wadah yang saya buat kemarin, Advanced Simulator and Innovative Technology. Sebenarnya ide asosiasi ini ketika dibuat belum terjadi pandemi secara luas ya. Tapi memang ada komunitas di Bandung yang memang bermain dengan VR, yang namanya virtual reality. Jadi dulu visi misinya itu bagaimana caranya supaya kita kebergantungan terhadap hardware tidak terlalu tinggi. Tadi Prof. Anton juga sudah bilang kan, orang sudah mulai mengarah kepada virtuality ya, virtual. Jadi nanti simulatornya itu tidak lagi menggunakan hardware secara banyak, tapi lebih banyak bermain di software. Jadi orang melihat dunia nyatanya itu ada di software, menggunakan nanti ada istilahnya kacamata itu ya, kacamata VR ya. Itu udah banyak yang jual. Jadi dengan dari situ tuh kita bisa melihat seolah-olah itu terjadi di depan kita padahal tidak. Jadi inilah visi misinya kenapa didirikan asosiasi ini dan juga inovatif teknologi karena kita lihat perkembangan dari revolusi industri 4.0 ini sangat pesat dan banyak sekali komunitas-komunitas yang belum berjejaring ya terutama di Kota Bandung, Jogja, saya juga nggak tahu mungkin di daerah-daerah juga ada ya seperti komunitas augmented reality, komunitas artificial intelligence tadi gitu ya. Sehingga kalau ini tidak dikumpulkan, saya khawatir time to market-nya keburu panjang sehingga teknologi baru muncul, kita belum sempat berkembang, belum sempat komersialisasi. Next. Ini kami memiliki beberapa program unggulan ya. Di antaranya ini kita memang mengembangkan simulator canggih yang saat ini sudah mulai masuk ke dunia medis juga ya. Jadi kita mencoba membantu fakultas kedokteran itu bagaimana caranya supaya praktikum itu tidak menggunakan mayat lagi gitu ya, kan kasihan ya kalau mahasiswa itu harus bedah mayat, mencari-cari mayat, kadang-kadang secara agama juga masih kontroversi kan apakah mayat boleh dipergunakan atau tidak. Nah, dengan adanya teknologi 4.0 ini yakni virtual reality atau augmented reality, mayat itu bisa digantikan dengan software ya. Jadi nanti meskipun ada yang dipegang itu seperti mayat, jadi ada juga hardware-nya sederhana, tapi yang praktikum itu akan melihatnya itu sebagai mayat gitu. Jadi dia akan melihat seperti jantung beneran, seperti pembuluh darah beneran, padahal itu hanya di virtual gitu ya. Jadi ini adalah advance simulator istilahnya ya. Kemudian kita juga program unggulannya itu membuat jejaring dan kolaborasi. Jadi misalnya di dalam asosiasi ini ada ide tertentu, itu langsung kita buat semacam fokus grupnya, sehingga dari situ bisa dilahirkan langsung produk apa nih, sehingga time to market-nya semakin pendek. Next. Ya, program unggul lainnya tentu saja kami juga bekerja sama dengan beberapa venture capital, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk UMKM yang memiliki ide yang bagus untuk bilang tidak punya modal. Pengalaman saya sendiri 20 tahun berbisnis itu yang namanya modal itu bukan nomor satu ya, tapi nomor sekian. Tapi bagaimana meyakinkan pemilik modal bahwa konsep kita ini akan memiliki pasar. Nah itu utamanya. Next.
Next mungkin ada video 2 menit, tolong ditayangkan ya, biar bisa pada lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Profesor Abdurrahman, Ibu Dr. Yuni, dan Ibu Dr. Pundi. Dari Surabaya sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami semua di sini. Menyenangkan masuk kampus ini seolah-olah orangnya belum ada, selamat datangnya sudah yang gitu ya. Jadi menyenangkan dan kemudian masuk di ruangan yang memang kami harapkan melihat yang seperti yang kita lihat hari ini. Dan ini kemajuan yang luar biasa. Jadi apa yang kami harapkan ya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti memang detailing nanti kita perlu bahas satu persatu bagaimana ini akan dibuat supaya sesuai harapan. Yang pertama harapannya mahasiswa untuk bisa membantu belajar mereka. Nanti ujung-ujungnya ya buat kita juga nanti kalau mereka jadi dokternya kita, nanti jadi dokter yang baik. Memang ini bukan hal yang baru, akan tetapi filosofinya dulu adalah bahwa apabila kita tidak memulai dulu, maka brand trademark brandnya itu adalah dari luar negeri dan kita hanya menjadi konsumer di mana kita akan dikendalikan pasar karena kita akan selalu menjadi pembeli. Oleh karena itu, mengapa tidak mencoba membuat sendiri walaupun masih dalam tahap mungkin sederhana. Dengan demikian, copyright-nya itu copyright. Saraf secara visual sudah mirip seperti tadi, belum komplit. Ya. Tadi belum komplit, artinya belum detail. Ya. Mesti ditambah detail. Ya. Jadi nanti saraf itu akan masuk ke bagian mana? Baik. Kan itu tadi kan saraf ada, terus dilepas dulu bagiannya, hanya tinggal sarafnya doang. Itu perlu ditambah. Ya, next. Itu tadi jadi contoh kolaborasi yang dilakukan oleh FK Unair dengan ITB bekerja sama dengan salah satu startup anggota asosiasi kami, PT AVS Alam Virtual Reality, untuk mengembangkan simulator VR untuk bedah jantung ya khususnya ya. Karena apa? Di situ dilihat bahwa selama ini FK Unair membeli produk itu dari luar negeri dan dia baru sadar ketika berkomunikasi dengan ITB bahwa sudah ada pemain di dalam negeri yang bisa mengembangkan. Jadi jangan khawatir bahwa kita juga secara software atau secara kemampuan IT kita tidak kalah ya dibandingkan luar negeri. Termasuk sebenarnya untuk aplikasi webinar, salah satu anggota asosiasi kami juga yang bernama Pinteraktif itu sudah memiliki aplikasi seperti Zoom ya, tapi tentu saja belum sesempurna Zoom. Tapi seandainya user experience-nya makin besar, diharapkan kita bisa minimal kita menjadi raja di negara kita sendiri. Jadi untuk UMKM harus tetap semangat bahwa kita tidak kalah bersaing terutama di teknologi 4.0 ini. Jadi bagaimana sih UMKM bisa bertahan bahkan tumbuh dalam situasi krisis seperti saat ini? Yang pertama tentu saja kolaborasi. Pilih ya komunitas yang tepat ya, yang artinya passion-nya sama, memiliki visi misi yang sama, itu akan menimbulkan apa ya? Secara tidak langsung akan menciptakan ekosistem yang kondusif sehingga masing-masing tuh akan berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua kuncinya adalah speed of innovation, kecepatan. Jadi biasakan UMKM itu cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Karena apa? Time to market semakin pendek. Jangan sampai kita
terlalu lama beradaptasi, kemudian momentumnya hilang, kita baru bikin. Nah, itu yang sering terjadi kan. Jadi ini yang harus diasah ya oleh UMKM, tapi jangan takut, harus memulai aja. Ibaratnya seperti mau belajar berenang, nyemplung aja dulu ke air gitu kan, meskipun dingin. Nanti baru mikir gaya apa nih yang cocok supaya saya bisa cepat nyampe ke seberang. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi ibaratnya usaha ini juga seperti surfing ya, berselancar di laut, ikuti dulu arusnya. Kemudian kita kendalikan dengan segenap kemampuan kita agar tidak jatuh dan bahkan tenggelam terbawa arus. Next, ya itu mungkin terakhir dari saya, jadi harus tetap semangat bahwa kuncinya adalah kemandirian. Kita harus tetap bangga, UMKM ini lahir di Indonesia, kita memiliki penduduk yang hampir 300 juta, jangan mudah menyerah karena banyak orang yang menyerah hanya satu langkah sebelum sukses. Terima kasih Mas Adit.